Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang terhormat Dewan Penguji dan Ibu Eni Sulistianingrum, SEME PhD sebagai dosen pembimbing saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya Samuel Aditya Pangestu Sitorus, mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB UGM angkatan 2018, untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Ekonomi Bencana Alam, Gempa Bumi, dan Letusan Gunung Berapi terhadap kesejahteraan rumah tangga studi kasus Indonesia. Yang latar belakangi penelitian saya ini adalah pertama bahwa bencana alam atau natural disaster merupakan salah satu kejadian yang bersifat eksternal atau datang dari luar yang kemudian dapat menimbulkan guncangan atau shocks. Salah satu shocksnya adalah shocks di sektor perekonomian. Kita bisa yang seperti yang kita tahu bahwa bencana alam bisa menimbulkan kerugian, baik kerugian material, non material maupun jatuhnya korban jiwa, dan ini akan menimbulkan guncangan ke sektor perekonomian berupa kerugian tadi dan terhambatnya aktivitas perekonomian. Kemudian Indonesia sendiri terletak di kawasan Ring of Fire. Kawasan Ring of Fire merupakan kawasan tempat bertemunya beberapa lempeng utama bumi, dan hal ini kemudian menyebabkan Indonesia, khususnya rumah tangga Indonesia sebagai satuan unit terkecil dalam masyarakat, rentan terhadap bencana yang berkaitan dengan aktivitas lempeng seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Kemudian salah satu uh, latar belakang lain yang menjadi dasar saya dalam memilih bencana alam ini adalah frekuensi bencana ini cukup tinggi, dan kedua bencana alam ini masih belum bisa diprediksi. Jadi benar-benar ketika terjadi bencana alam ini bisa bertindak sebagai shock eksternal yang dapat menimbulkan guncangan terhadap perekonomian masyarakat, terutama rumah tangga. Kemudian gempa bumi dan gunung berapi sendiri merupakan bencana dengan intensitas korban dan kerugian yang tinggi. Seperti yang kita tahu, bencana alam itu dapat menimbulkan kerugian berupa material dan non material, dan jatuhnya korban jiwa atau mungkin jatuhnya korban cedera permanen yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi sektor perekonomian dan aktivitas perekonomian rumah tangga di Indonesia. Kemudian dampak tersebut seperti kerugian dan pengeluaran tidak terduga atau jatuhnya korban jiwa dan korban cedera permanen itu akan menghambat aktivitas ekonomi dari rumah tangga. Dan yang terakhir adalah untuk kasus Indonesia sendiri, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi dampak dari kedua bencana alam ini spesifik. Jadi penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan itu berfokus tidak dilakukan di Indonesia atau berfokus ke bencana alam yang lain. Dan untuk penelitian sendiri, belum banyak penelitian yang dilakukan secara kuantitatif. Lalu kemudian ada beberapa tinjauan pustaka yang mendasari penelitian saya. Yang pertama ada dari Baez dan Santos tahun 2008, di mana mereka melakukan penelitian terhadap dampak dari gempa bumi yang melanda El Salvador, dan temuan mereka menunjukkan bahwa gempa bumi itu memberikan dampak jangka panjang terhadap penduduk dan perekonomian. Dalam kasus ini adalah angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang terdampak pasca gempa bumi dan pada proses pemulihan dari gempa bumi. Kemudian ada paper dari Aruri, Nguyen, dan Youssef tahun 2015 yang spesifik meneliti tentang bencana-bencana alam yang terjadi di Vietnam, dan temuan mereka menunjukkan bahwa beberapa bencana seperti badai, banjir, dan kekeringan itu signifikan dan berdampak buruk dalam menurunkan tingkat pendapatan dan pengeluaran dari rumah tangga. Jadi mereka melihat bagaimana rumah tangga yang terdampak bencana alam ini akan mengalami penurunan tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan dalam jangka panjang. Kemudian untuk selanjutnya yang saya gunakan adalah dari Nguyen dan Grote, menemukan bahwa salah satu mekanisme yang dilakukan oleh rumah tangga untuk bertahan melalui bencana alam adalah melakukan proses consumption smoothing. Jadi karena terkena guncangan berupa bencana alam, rumah tangga kemudian kehilangan sumber mata pencaharian atau pendapatannya, yang kemudian akan mengurangi daya beli dan daya konsumsi yang mereka miliki.
Karena hal ini kemudian rumah tangga dipaksa untuk melakukan consumption smoothing atau perubahan dan adjustment kepada tingkat konsumsi yang mereka lakukan dan realokasi dari jenis konsumsi yang mereka lakukan. Dan paper ini menunjukkan bahwa itu merupakan mekanisme pertama yang dilakukan rumah tangga ketika mereka terkena bencana alam. Kemudian untuk kasus Indonesia itu ada penelitian yang dilakukan oleh Bu Eni Silestianingrum sendiri, dan penelitian Bu Eni ini menemukan bahwa tidak ada dampak signifikan yang diberikan bencana alam terhadap tingkat konsumsi rumah tangga. Kemudian pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana dampak yang diberikan bencana alam, khusus bencana alam gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia yang mengalami atau terdampak dari bencana alam tersebut. Kemudian untuk kerangka teori yang saya pilih untuk menjawab pertanyaan ini adalah saya mencoba mengambil dari model Cobb-Douglas, di mana output perekonomian, atau dalam kasus ini karena subjeknya rumah tangga, output rumah tangga itu direpresentasikan dari fungsi capital dan labor. Jadi kita bisa lihat capital atau sumber daya modal berupa infrastruktur ataupun uang, modal moneter dan finansial yang diinteraksikan dengan modal rumah tangga, itu akan mendefinisikan atau menciptakan output ekonomi yang bisa diciptakan atau diproduksi oleh rumah tangga tersebut. Nah, bencana alam sebagai external shock, external factor, itu kemudian mendisrupsi capital dan labor yang dimiliki oleh rumah tangga. Jadi dengan terjadinya bencana alam, beberapa dampak yang bisa dialami rumah tangga adalah hilangnya infrastruktur penunjang usaha, atau mungkin tadi bisa kita lihat kasus di mana mereka harus melakukan consumption smoothing karena sumber pendapatannya hilang, dan kemudian beberapa dari mereka juga mungkin harus memanfaatkan aset yang mereka miliki seperti tabungan untuk digunakan bertahan hidup pasca terjadinya bencana alam. Lalu, dampak lainnya adalah jatuhnya korban jiwa atau korban cedera. Jatuhnya korban jiwa dan korban cedera akan menurunkan nilai dari sumber daya manusia atau dalam kasus ini labor, sehingga keluarga atau rumah tangga tersebut tidak mampu melakukan aktivitas ekonomi layaknya sebelum terjadinya bencana alam, karena terjadinya penurunan nilai labor tadi yang disebabkan oleh kematian atau mungkin cedera permanen, dan kemudian secara bersamaan keduanya akan menurunkan tingkat output dari rumah tangga tersebut. Turunnya tingkat produksi atau output ini kemudian ditranslasikan sebagai turunnya kemampuan daya beli dari rumah tangga. Karena daya beli atau konsumsi itu juga didefinisikan atau didapat dari hasil proses aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga. Sehingga apabila rumah tangga tidak mampu menghasilkan output ekonomi yang optimal karena terjadinya bencana alam, maka rumah tangga tersebut juga akan mengalami proses consumption smoothing, di mana kemampuan atau daya beli dari rumah tangga tersebut akan turun, dan kemudian rumah tangga tersebut harus melakukan penyesuaian. Dan penyesuaian ini disebabkan karena bencana alam tadi. Kemudian dasar teori yang kedua adalah dalam konsumsi rumah tangga sendiri itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah ada nilai konsumsi. Konsumsi ini terbagi menjadi dua, konsumsi pangan dan non-pangan. Kemudian ada tabungan, tingkat tabungan, karena tabungan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan jumlah nominal yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Kemudian ada faktor-faktor berupa karakteristik, baik karakteristik dari rumah tangga itu sendiri maupun karakteristik yang di luar rumah tangga itu. Karakteristik rumah tangga itu seperti jumlah anggota rumah tangga, terus juga jumlah tanggungan dalam keluarga tersebut, jumlah anggota rumah tangga yang berada dalam usia non-produktif. Kemudian karakteristik yang di luar rumah tangga tersebut terdiri dari tempat tinggal atau lokasi geografis tempat dari rumah tangga itu tinggal, kemudian juga ada latar belakang budaya dan kebiasaan yang dijalani oleh rumah tangga itu, yang kemudian menyebabkan antar rumah tangga memiliki pola konsumsi yang berbeda, pola konsumsi yang bervariasi. Kemudian penelitian saya
dilakukan dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey gelombang 4 dan gelombang 5. Gelombang 4 diambil pada tahun 2007 dan gelombang 5 diambil pada tahun 2014. IFLS sendiri merupakan survei data panel yang dilakukan pada tingkat rumah tangga dan komunitas dengan lebih dari 30.000 individu sebagai subjek yang berasal dari 13 provinsi di Indonesia dan sampelnya representatif 83% populasi Indonesia. Hal ini menjadikan IFLS menjadi data yang baik digunakan ketika penelitian saya hendak dilakukan dalam tingkat nasional karena survei ini datanya representatif 83% untuk tingkat nasional atau Indonesia. Kemudian saya menggunakan beberapa variabel, di mana 2 variabel utamanya adalah nilai konsumsi pangan. Nilai konsumsi pangan dipilih karena konsumsi sumber pangan, baik bahan makanan ataupun makanan jadi, itu merupakan jenis konsumsi yang esensial untuk bertahan hidup, terutama dalam konteks pemulihan dari bencana. Dan kemudian saya pribadi sebagai penulis juga menggunakan variabel dynamic status kebencanaan. Variabel ini diambil dari buku ND, buku 1 seksi ND yang mencatat histori status kebencanaan, dalam artian apakah rumah tangga tersebut pernah menjadi atau pernah terdampak bencana alam yang terjadi di tempat tinggal mereka. Kemudian variabel ini diikuti dengan variabel yang menggambarkan karakteristik serta kerugian yang diderita oleh rumah tangga. Karakteristik sendiri itu mencakup lokasi geografis, apakah rumah tangga itu tinggal di desa atau di kota, kemudian jumlah anggota rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga yang non-produktif atau yang bersifat dependent, serta kerugian yang diderita oleh anggota rumah tangga. Karakteristik yang saya ikutkan juga termasuk kepemilikan usaha dan kepemilikan tanah sebagai aset yang dimiliki oleh rumah tangga untuk membantu rumah tangga selamat atau melewati masa pemulihan dari bencana. Sementara kerugian yang saya gunakan itu termasuk jumlah korban jiwa dan korban cedera yang muncul dari kejadian bencana alam. Kemudian diikuti dengan variabel dummy yang mengidentifikasikan apakah rumah tangga tersebut mengalami kerugian berupa kerusakan rumah setelah atau pasca bencana sebagai dampak terjadinya bencana alam. Kemudian data panel digunakan untuk melihat dampak jangka panjang antara waktu dari bencana alam. Mengingat bencana alam yang saya amati di sini itu bersifat multiple occurrences. Dalam artian, kejadian letusan gunung dan gempa bumi itu terjadi bisa lebih dari 1 kali dalam 1 periode waktu. Sehingga ketika analisis dilakukan dalam data panel, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya dampak jangka panjang dari bencana alam ini. Karena mengingat bahwa di studi pustaka tinjauan pustaka yang sudah saya lakukan, bencana alam itu khususnya gempa bumi itu bisa memberikan dampak jangka panjang, sehingga untuk melihat dampak jangka panjang dari bencana alam ini, terutama bencana alam yang bisa terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 periode waktu atau dalam periode waktu data yang saya gunakan, itu analisis data panel baik digunakan. Berikut adalah sedikit statistik deskriptif dari data yang saya gunakan. Konsumsi pangan 1 minggu terakhir dalam ribuan rupiah. Kemudian ada dummy bencana alam. Ada status geografis desa atau kota yang menandakan tempat tinggal dari rumah tangga tersebut. Kemudian ada jumlah anggota rumah tangga produktif dan non-produktif, kepemilikan tanah, kepemilikan usaha, dan sisanya adalah variabel yang mendefinisikan kerugian yang diderita oleh rumah tangga. Model empiris yang saya ambil itu model empiris yang saya gunakan itu saya ambil dari Aruri, Nguyen, dan Youssef. Penelitian mereka dilakukan pada tahun 2015, di mana mereka mendefinisikan konsumsi rumah tangga, tingkat konsumsi total rumah tangga itu terhadap status kebencanaan, karakteristik di tingkat subdistrik atau kabupaten, kemudian karakteristik rumah tangga, serta yang terakhir adalah loss atau kerugian yang diderita rumah tangga. Kemudian untuk melakukan penelitian yang saya lakukan ini, saya melakukan beberapa penyesuaian variabel mengikut ketersediaan data dan variabel yang tersedia di IFLS atau Indonesia Family Life Survey, sehingga saya sedikit mengubah spesifikasi persamaan sedikit menjadi lebih sederhana menjadi konsumsi pangan didefinisikan sebagai beta 1 bencana alam yang merupakan dummy variabel dari status kebencanaan. Kemudian karakteristik rumah tangga berupa
jumlah anggota rumah tangga, lokasi geografis, dan jumlah anggota rumah tangga yang non-produktif atau yang dependent. Kemudian saya menginteraksikan kedua variabel tersebut untuk melihat dampaknya kepada rumah tangga yang terdampak. Kemudian saya juga mengontrol kerugian rumah tangga, dan saya juga mengontrol fixed effect di tingkat provinsi. Untuk analisis yang saya lakukan sendiri, ini menggunakan metode fixed effect. Metode fixed effect ini saya pilih untuk mengontrol error yang bersifat time invariant, karena asumsi identifikasi dari fixed effect ada error yang berkorelasi antar waktu, ada time variant dan time invariant error yang kemudian harus dieliminasi untuk memberikan hasil estimasi yang lebih robust. Kemudian karena variabel independen utama yang saya gunakan merupakan variabel dummy, maka model ini bisa dikategorikan sebagai analisis yang menggunakan LSDV atau least squares dummy variable. Dan model fixed effect atau metode fixed effect ini saya pilih karena saya ingin mengeliminasi unobserved time invariant errors yang ada pada tingkat provinsi. Kemudian untuk model untuk bencana alam ini sendiri, sebenarnya unobserved time invariant error itu sudah cukup kecil, mengingat bencana alam sendiri itu sudah bersifat random, dalam artian rumah tangga yang terdampak ini sudah terseleksi secara random dan alami, dan tidak akan menimbulkan time invariant errors. Namun kemudian untuk tetap mengeliminasi dan mengamankan hal ini, saya tetap memilih menggunakan model fixed effect. Untuk hasil dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah saya ingin melihat karakteristik utama dari sampel yang saya gunakan. Jadi di sini saya membandingkan jumlah rumah tangga yang terletak di desa dan di kota, jumlah rumah tangga yang terdampak bencana alam yang terletak di desa dan di kota, untuk melihat disparitas antar keduanya. Dan di sini terlihat bahwa sampel didominasi oleh rumah tangga yang terletak di kota timbang di desa, di mana 70,5% atau sekitar 2/3 dari sampel merupakan sampel yang tinggal di daerah urban atau perkotaan. Kemudian selanjutnya yang saya amati adalah status pekerjaan dari kepala rumah tangga yang terdampak bencana alam. Di sini bisa kita lihat bahwa rumah tangga didominasi oleh kepala rumah tangga yang bekerja sebagai karyawan swasta, kemudian diikuti dari wirausahawan, dan kemudian diikuti oleh pegawai pemerintahan atau pegawai negeri, dan yang terakhir kategori yang terakhir adalah yang paling sedikit jumlahnya adalah pekerja bebas pertanian dan pekerja bebas non pertanian. Dari hasil ini sebenarnya cukup menarik, di mana dari sisi pekerjaan banyak rumah tangga atau sebagian besar dari anggota rumah tangga yang tercatat sebagai sampel itu kepala rumah tangganya bekerja di sektor yang rentan terhadap guncangan perekonomian, seperti karyawan swasta, wirausaha, dan pekerja bebas baik pertanian maupun non pertanian. Hal ini dikarenakan jenis pekerjaan ini itu memiliki job security yang lebih kecil atau lebih tidak secure ketimbang pegawai pemerintahan atau pegawai negeri. Karena dengan terjadinya bencana dan penghambatan aktivitas ekonomi, pekerjaan-pekerjaan seperti karyawan swasta dan wirausaha, karyawan swasta itu rawan terkena PHK karena sebagai dampak dari bencana alam tadi, dan kemudian untuk untuk wirausahawan itu cenderung rawan terkena shock dalam bentuk kerugian. Jadi ketika terjadi bencana alam, wirausahawan ini bisa kehilangan aset, atau juga selain kehilangan aset, wirausahawan itu bisa terhambat aktivitas usahanya, seperti misalnya jual beli atau produksinya karena bencana alam. Kemudian hasil analisis yang selanjutnya dilakukan oleh penulis adalah penulis ingin melihat disparitas atau
perbedaan sebaran tingkat konsumsi antara rumah tangga yang terdampak dan tidak terdampak bencana. Hal ini perlu dilakukan mengingat di hasil penelitian terdahulu yang dilakukan tinjauan pustaka menunjukkan adanya tendensi di mana rumah tangga yang terdampak bencana alam itu memang memiliki persebaran distribusi konsumsi yang lebih rendah, dalam artian rumah tangga yang memiliki konsumsi lebih rendah itu cenderung terkategori sebagai rumah tangga yang terdampak bencana. Hal ini perlu dianalisis mengingat apabila hal demikian yang terjadi, maka hasil penelitian dapat memunculkan bias di mana perbedaan tingkat konsumsi yang terjadi itu bukan karena terjadinya bencana alam, melainkan karena memang perbedaan karakteristik dan ada selection bias dari sampel yang digunakan. Jadi disparitas tersebut terjadi bukan karena munculnya bencana alam, tapi memang karena rumah tangga tersebut atau rumah tangga yang terdampak itu memiliki karakteristik yang sama. Sehingga kemudian peneliti melakukan analisis dengan melihat persebaran baik rumah tangga yang terdampak bencana alam dan tidak terdampak bencana alam. Melihat persebarannya melalui desil dari konsumsi pangan semua sampel. Jadi setiap sampel itu dikelompokkan ke dalam desil tertentu dari konsumsi dan kemudian persebarannya digambarkan dalam grafik bar yang di bawah ini. Bisa dilihat bahwa meskipun terdapat sedikit disparitas di mana rumah tangga yang terdampak bencana alam itu sampelnya lebih banyak berada di desil di 50% ke bawah ketimbang 60% ke atas, persebarannya cukup normal di mana saya masih mempunyai sampel yang terletak di 3 desil teratas apabila dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak terdampak bencana alam. Kemudian untuk melihat persebarannya melalui fitted values yang tersedia dan analisis kernel density, saya juga melakukan plot dan pembagian plot persebaran dari tingkat konsumsi rumah tangga untuk rumah tangga yang terdampak dan tidak terdampak. Hasilnya bisa dilihat di violin plot di bawah ini, di mana rumah tangga yang terdampak bencana alam yang berada di sebelah kanan dan rumah tangga yang tidak terdampak bencana alam yang di sebelah kiri itu keduanya memiliki nilai distribusi yang sama, distribusi yang normal dan memiliki nilai mean dan median yang tidak terlalu jauh nominalnya, dalam artian kedua sampel yang tergolong ke dalam kategori ini tuh masing-masing terdistribusi secara normal sehingga tidak ada bias atau perbedaan. Pada tingkatan 20 desil persen terbawah itu diisi oleh 28,59% atau hampir 30% dari rumah tangga yang terdampak dan 19,77 atau hampir 20% dari rumah tangga yang tidak terdampak. Dan untuk desil yang atas itu perbedaannya semakin sedikit, di mana desil 90% tertinggi itu diisi oleh 96,65% rumah tangga yang terdampak bencana alam. Sedangkan untuk rumah tangga yang tidak terdampak itu ada sekitar 89% yang menempati desil 90% teratas. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa sampel yang saya gunakan ini tidak terdistribusi normal dan bebas dari bias, di mana kedua sampel baik yang terdampak maupun tidak terdampak itu terdistribusi dan tersebar secara normal, sehingga apabila terjadi disparitas atau perubahan itu nanti juga bisa diperkuat dengan hasil analisis regresi adalah semata-mata karena terjadinya bencana alam. Kemudian ini merupakan hasil analisis yang saya lakukan, hasil regresi yang saya lakukan. Saya menggunakan 3 model regresi utama. Yang pertama, saya meregresikan dua variabel utama, 2 variabel of interest yang saya gunakan, yaitu tingkat konsumsi pangan dan dummy variabel bencana alam. Kemudian untuk model yang kedua, saya menambahkan variabel kontrol tambahan seperti karakteristik rumah tangga dan kerugian yang diderita rumah tangga. Dan untuk model yang ketiga, saya menambahkan variabel interaksi antara karakteristik rumah tangga dengan dummy bencana alam, dummy status kebencanaan. Dari hasil yang saya temukan dengan menggunakan model terakhir itu, saya menemukan bahwa ada disparitas di mana rumah tangga yang terdapat bencana alam itu akan relatif mengalami penurunan atau memiliki nilai konsumsi pangan yang lebih kecil sebesar 80,1%
ceteris paribus. Temuan ini signifikan di tingkat 1%, dan hal ini menunjukkan bahwa memang ada perbedaan antara rumah tangga yang terdampak maupun yang tidak terdampak bencana alam. Salah satu mekanisme yang mungkin menyebabkan hal ini adalah tadi bisa kita lihat salah satunya adalah jenis pekerjaan yang dilakukan atau yang dimiliki oleh kepala keluarga dari rumah tangga yang digunakan sebagai sampel, di mana sebagian besar dari rumah tangga tersebut memiliki pekerjaan yang less secure, seperti karyawan swasta yang rawan terkena PHK, atau mungkin juga seperti wirausahawan atau pekerja lepas yang penghasilannya rentan dan bisa sangat terdampak oleh terjadinya bencana alam. Kemudian dari sisi status geografis itu ada juga disparitas antara rumah tangga yang terletak di desa dan di kota, di mana untuk rumah tangga yang terletak di desa itu ada perbedaan penurunan tingkat konsumsi rumah tangga sebesar 27,3% ketimbang rumah tangga yang tinggal di kota. Dan untuk jumlah anggota atau karakteristik rumah tangga berupa jumlah anggota rumah tangga, itu keduanya memiliki, baik yang dependen maupun non-dependen, itu memiliki koefisien yang berbeda, di mana jumlah anggota rumah tangga secara total itu akan meningkatkan nilai konsumsi pangan. Dalam artian ketika ada pertambahan jumlah anggota rumah tangga, maka nominal konsumsi rumah tangga tersebut akan naik. Sebaliknya, ketika ada pertambahan jumlah anggota rumah tangga yang bersifat dependen, maka nominal konsumsi itu akan turun. Dan ini memberikan hasil bahwa mengimplikasikan bahwa rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga yang banyak, ketika komposisinya itu didominasi oleh yang non produktif, maka dia akan menurunkan tingkat konsumsi dari pangan, menurunkan tingkat konsumsi pangan dari rumah tangga. Kemudian selanjutnya ini ada karakteristik lain, yaitu kepemilikan usaha dan lahan, di mana keduanya itu pada model kedua itu positif, signifikan 1%, dan pada model ketiga hanya status kepemilikan usaha yang dia sifat atau koefisiennya positif. Hal ini menandakan kepemilikan aset atau kepemilikan sumber pendapatan lain di luar di luar pekerjaan utama, itu bisa jadi memberikan dampak positif atau membantu keluarga dalam proses recovery atau pemulihan pasca bencana. Kita bisa dilihat bahwa di tinjauan pustaka yang saya lakukan itu ada dua jenis shock response mechanism, yaitu idiosyncratic dan covariate shocks. Idiosyncratic shock sendiri itu merupakan mekanisme di mana rumah tangga pada proses pemulihan atau pasca terkena bencana itu akan bergantung pada pendapatan sekunder atau aset untuk bertahan hidup, sehingga tidak perlu melakukan mekanisme consumption smoothing. Dan covariate shock mechanism berarti rumah tangga tersebut harus melakukan proses consumption smoothing, karena di luar dari pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tersebut tidak memiliki sumber aset lain yang bisa digunakan untuk konsumsi. Nah, dari hasil ini bisa ditemukan bahwa ada mekanisme idiosyncratic shocks, di mana kepemilikan usaha atau lahan itu bisa membantu rumah tangga untuk bertahan dan pulih dari kerugian pasca bencana yang diderita. Kemudian ada variabel lain, yaitu korban jiwa dan korban cedera, namun koefisien yang ditunjukkan sudah sesuai, di mana kedua variabel ini itu memiliki koefisien yang negatif. Namun hasil yang diperoleh itu belum menunjukkan signifikansi secara statistik, sehingga belum bisa disimpulkan secara pasti apakah korban jiwa dan korban cedera ini itu benar-benar berdampak terhadap tingkat konsumsi rumah tangga yang terdampak bencana alam. Oke. Untuk kesimpulan dan saran, pertama, terdapat disparitas signifikan antara konsumsi pangan rumah tangga yang terdampak dan tidak terdampak. Disparitas ini muncul karena selain faktor shock bencana alam, juga muncul karena adanya faktor-faktor karakteristik yang berbeda antar rumah tangga, sehingga kemudian menyebabkan dampak dari masing-masing dampak shock terhadap atau bencana alam terhadap masing-masing rumah tangga itu bisa berbeda. Dan salah satu yang bisa kita analisis tadi adalah
adanya sumber mata pencaharian yang rentan terhadap shock. Kemudian karakteristik rumah tangga itu mempengaruhi kemampuan rumah tangga untuk bertahan dari shock atau bencana alam. Bisa dilihat tadi dari variabel jumlah anggota rumah tangga, kemudian lokasi geografis urban atau rural, dan kemudian bisa kita lihat juga dari status kepemilikan aset berupa tanah atau lahan ataupun usaha. Dan mekanisme respon yang ada itu terbagi menjadi dua. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu idiosyncratic shock dan covariate shock, di mana ada rumah tangga yang bertahan dengan cara memanfaatkan aset tabungan atau sumber pendapatan lainnya ketika sumber pendapatan utama itu terganggu, atau ada rumah tangga yang terpaksa melakukan consumption smoothing karena tidak memiliki aset atau pendapatan lain di luar pendapatan utamanya. Sehingga ketika terjadi penurunan kemampuan daya beli, rumah tangga terpaksa menurunkan tingkat konsumsinya. Kemudian ada saran untuk kedepannya, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan data yang terbaru. Hal ini dikarenakan data yang saya gunakan diambil pada tahun 2014, dan mungkin nanti ketika ada pembaruan data atau mungkin IFRS gelombang ke-6 sudah diterbitkan, analisis bisa dilanjutkan untuk kemudian meningkatkan ketajaman hasil dari penelitian yang dilakukan. Kemudian analisis juga dapat difokuskan ke jenis bencana alam yang lain. Karena penelitian saya difokuskan ke gempa bumi dan letusan gunung berapi, analisis juga dapat dilakukan untuk jenis bencana alam lain yang mungkin juga merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia seperti tanah longsor atau banjir, dan mungkin analisisnya juga bisa disesuaikan dengan menggunakan teknik analisis tertentu atau variabel kontrol tambahan. Salah satu yang bisa digunakan adalah mungkin lokasi geografis, tapi yang lebih eksak seperti misalnya jarak atau variabel kontrol lain yang bisa digunakan sebagai variabel kontrol tambahan, atau menggunakan teknik analisis yang lain seperti teknik analisis instrumental variabel, atau mungkin analisis juga bisa dilakukan dari kacamata sudut pandang makroekonomi. Demikian hasil paparan penelitian saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu Dewan Penguji dan juga Bu Enis Listening Room sebagai dosen pembimbing, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.